saya terbangun karena suara berisik seperti di tengah keramaian. Waktu itu pun saya bersyukur karena menemui fenomena ini. Karena saya terakhir kesini, saya tidak mendengar apapun. Setelah melihat teman dan aku masih tertidur pulas, saya pastikan cuma saya yang dengar. Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Bertemu lagi bersama mahasiswa siluman yang kembali hadir dengan cerita-cerita para pendaki. Pada video kali ini, kita akan menceritakan kisah pendakian mistis ketika mendaki Gunung Arjuna. Kisah ini dialami oleh seorang ayah dan anaknya yang ketika itu mereka tersesat di hutan alas Leli Jiwo. Untung saja mereka ditolong oleh sosok makhluk yang ternyata merupakan sahabat gaib dari sang ayah yang ditemui ketika di Pasar Dieng di Gunung Arjuna. Jadi bagaimana kisah lengkapnya? Langsung saja ke cerita. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Mahasiswa Siluman. Aktifkan juga notifikasinya untuk tetap update video-video terbaru dari kami. Luangkan waktumu dan pasang earphone-mu. Siapkan tempat dan posisi yang nyaman. Dan selamat mendengarkan. Gunung Arjuna. Gunung yang satu ini memang sudah tidak asing lagi di kalangan para pendaki Indonesia. Terletak di Jawa Timur. Gunung ini memiliki keindahan yang sangat luar biasa. Tetapi bagiku, gunung ini adalah berkah bagi warga kampungku, di mana sebagian besar warga di kampungku masih menggantungkan hidupnya dengan mencari kayu bakar serta menanam sebidang sayuran tepat di kaki gunung ini. Karena lahan yang begitu subur, hasil panen kami sangat memuaskan. Hal itu membuat kami patut bersyukur atas berdirinya gunung ini tepat di belakang kampung kami. Bagi sebagian warga, selain sebagai ladang mencari nafkah, Gunung Arjuna juga digunakan sebagai tempat untuk menenangkan diri hingga mencari keberkahan spiritual. Jadi tidak sedikit dari kami yang rutin mendaki gunung ini dengan maksud lain. Contohnya saya setiap tahun diharuskan mendaki gunung ini. Hal ini sudah menjadi tradisi keluarga turun-temurun yang diwariskan oleh kakek nenek saya. Biasanya, saya mendaki dengan maksud menenangkan diri dan mengunjungi beberapa tempat yang memang dianggap sakral oleh keluarga saya. Saya datang, lalu berdoa dengan maksud bersyukur atas hasil bumi yang diberikan Tuhan kepada saya. Pendakian saya sangat berbeda dengan anak muda zaman sekarang yang mendaki gunung dengan peralatan lengkap. Mungkin karena memang beda niat kali ya. Dari dulu, saya mendaki hanya berbekal umbi-umbian untuk makanan saya dan karung beras sebagai tempat tidur saya. Hal ini memang buat saya seolah meninggalkan duniawi sejenak dan merasakan ketenangan hidup. Sejak tahun 70-an, saya sudah mendaki gunung ini. Pahit manis pengalaman sudah saya alami. Fenomena gaib pun seolah menjadi kejadian yang pasti saya selalu temui. Salah satu tujuan saya adalah Pasar Dieng. Betul, itu adalah pasar setan yang menjadi mitos terkenal di gunung ini. Bagiku, itu bukanlah mitos. Pasar Dieng merupakan tempat yang wajib saya kunjungi ketika mendaki gunung ini. Karena di tempat ini, saya memiliki seorang teman tak kasat mata. Dia dulu sering membantu saya waktu saya mulai tersesat, waktu saya jatuh, kedinginan, hingga bertemu binatang buas. Dia saya panggil Kakek Uyut karena badannya yang keriput. Maklumlah, waktu itu tahun 70-an. Trek jalan aja, kita yang ciptain sendiri loh. Tetapi pada tahun 98-an, saya sudah sering tidak berjumpa dengannya. Walau kadang, hanya ingin bercengkrama. Seiring berjalannya waktu, kegiatan ini sudah saya hentikan sekitar tahun 2000-an. Karena kegiatan tersebut, saya anggap sudah tidak perlu lagi. Mengingat zaman sudah modern, serta faktor keamanan. Jadi saya putuskan untuk berhenti mengunjungi Gunung Arjuna lagi. Hingga akhirnya, anak laki-laki saya menginjak dewasa. Dia mewarisi hobi ayahnya, yaitu mendaki gunung. Sering sekali, dia mendaki bersama teman-temannya, dan pulang membawa cerita yang seolah menjadi kebanggaan tersendiri baginya. Saya hanya tersenyum, dan memberikan nasihat-nasihat, agar tetap menjaga sopan santun kalau di hutan. Akhirnya,
Waktu itu saya berniat mengajak putraku untuk naik ke Arjuno. Selain saya sudah lama tidak ke sana, saya juga bermaksud memberikan edukasi penting bahwa gunung bukan cuma sekedar tempat untuk mendaki. Banyak hal yang belum dia mengerti, pikirku. Singkat cerita, saya mengajak teman kerjaku bernama Agos untuk perjalanan kali ini, biar tidak sepi sepanjang perjalanan. Dan saya terkejut waktu itu, karena Agos datang seorang diri. Mengingat saya mengajak putra saya, jadi perjalanan kami akan kami lakukan bertiga. Dan itu sebuah pantangan di Gunung Arjuno. Karena mendaki dalam jumlah ganjil, memang sudah menjadi mitos sejak dulu. Hal itu memang dilarang, entah apa alasannya, saya kurang paham. Konon jika ganjil, satu dari kami akan hilang. Hal itu membuat saya berpikir 2 kali, apakah perjalanan ini dilanjutkan atau enggak. Setelah melakukan sedikit obrolan, kami pun sepakat untuk melanjutkan perjalanan. Halah, ini kan zaman udah maju. Itu kan dulu, sekarang beda. Kamu kan udah sering sekali mendaki Arjuno. Masa lu takut hilang? Ucap Agos. Aku pun menyetujui pendapatnya. Mengingat juga waktu itu, saya melihat putraku yang sudah sangat antusias untuk melakukan perjalanan ini. Loh ya, kita nggak bawa tenda? Tanya anakku. Nggak usah, sekarang kamu ikuti cara ayah. Biar lain kali kalau kamu mendaki gunung, biar lebih bijaksana. Mau berbagi sama teman dan tidak sombong. Karena kalau di gunung, uang tidak berarti. Tapi rasa setia kawan itu sangat diuji. Di gunung, kamu akan tahu siapa yang benar-benar menjadi sahabat kamu. Tuturku sambil membelai pundaknya. Dia sudah dewasa juga, dia lebih tinggi dariku. Ucapku dalam hati. Terus, kita tidur di mana dong? Sahut dia. Di sini, tiap orang bebas bawa berapa. Mau 3, 4, gak apa-apa. Makin banyak makin hangat. Sambil aku keluarkan karung bekas beras yang sudah saya cuci bersih. Hah? Serius? Kan kita bisa bawa tenda ya? Kita bisa sewa. Di rental camp sudah lengkap sekarang. Protes anakku. Kalau semua difasilitasi, perjalanan ini menjadi tidak berarti. Kenapa kamu sekalian gak sewa porter? Biar ada yang bawain. Kan ayah sudah bilang, semua ini ayah lakukan agar kalau kamu bisa lebih bijaksana di alam bebas. Kataku meyakinkan. Wah, mantap nih. Ini baru namanya petualangan. Katanya penuh semangat. Petualangan Palelu Peyang, ucapku dalam hati. Anak sekarang memang sok bilang petualangan, tanpa mikir kejadian apa saja yang mungkin bisa terjadi sewaktu kita di gunung. Persiapan pun lengkap, karena jarak gunung tidak jauh dari tempat saya. Perjalanan dimulai dengan berjalan kaki. Memasuki ladang warga sekitar pukul 7 malaman. Saya memang berangkat malam, karena siang harus menyelesaikan pekerjaan dahulu. Di tengah perjalanan yang sudah memasuki hutan, tiba-tiba aku bertanya dengan polosnya. Yah, ada pendaki yang lagi turun tuh. Lihat di sebelah kanan, kata dia. Sudah, jangan dihiraukan, jalan aja, ucapku. Dia terus bertanya, dan akhirnya saya bentak dengan nada keras supaya dia mengerti maksud saya. Sudah, jangan banyak omong, maju aja. Kalau kamu ramai terus, kamu ku tinggal di sini. Dia langsung paham maksud saya dan langsung diam seketika. Karena saya tahu yang dia lihat itu bukan manusia. Karena waktu itu saya tidak melihatnya, cuma anak saya yang bisa lihat. Dan jalur yang saya lalui memang jalur tidak resmi dan jalur yang dibuat warga untuk mencari kayu. Jadi, tidak ada petunjuk arah ataupun pos peristirahatan resmi sepanjang trek ini. Trek ini sangat tidak dianjurkan bagi para pendaki lain. Jadi mustahil dong jika ada pendaki lain lewat sini. Waktu itu saya kaget. Dia masih muda gini kok, sudah bisa lihat makhluk lain. Ya, apa mungkin mereka sengaja memperlihatkan diri kepada anakku. Karena dia anak pertamaku, mungkin mereka mencium bau dia, pikirku. Akhirnya kita sampai di gubuk warga, yang biasanya memang saya buat istirahat ketika saya mendaki gunung ini. Waktu itu, Agos, saya suruh berdoa dan Tasya minta izin bahwa kita mau numpang istirahat. Di sela-sela kami istirahat, saya mencoba nasihati anak saya tentang pantangan-pantangan di gunung ini. Seperti tidak boleh bilang capek, mengeluh dingin, masih jauh ya,
pakai baju merah, hingga kata-kata kotor pun tidak boleh dikatakan di sini. Dia mendengarkan dengan baik kata-kataku, seolah kaget dengan pendakian kali ini. Kenapa banyak sekali hal yang tidak boleh dilakukan? Beda sekali ya, waktu gua mendaki sama teman-teman. Mungkin dia mikirnya begitu. Kita pun istirahat. Sepanjang malam karena kita istirahat di samping jalan dan gak bawa tenda, jadi ketika ada interaksi dan kita membuka mata, pasti langsung hutan waktu itu view-nya. Suara orang lewat, suara tangisan, rintihan, hingga suara gemelan musik Jawa pun menemani sepanjang malam kami. Karena saya sudah terbiasa dengan hal itu, jadi saya tidak terlalu kaget. Sesekali si Agus mencolekku. Mungkin dia mau kasih tahu apa aku dengar, apa yang dia dengar juga. Waktu itu saya cuma senyum dan coba menakuti dia. Alhasil dia memelukku erat-erat dari belakang. Malam istirahat, saya habiskan dengan memedangi wajah anakku dan berharap anakku bisa menjadi orang yang baik suatu saat nanti. Keesokan harinya, kami pun melanjutkan perjalanan. Setelah sarapan, kami melakukan perjalanan dengan langkah yang penuh semangat. Sempat beberapa kali kita nyasar, karena tumbuhan rimbun dan jarak penglihatan terbatas. Nyasar pun sering terjadi tengah perjalanan kami. Waktu itu jalan yang sudah ada bukan menjadi patokan rute kami, karena jalan itu mungkin terbentuk karena orang membuatnya untuk mencari kayu bakar, bukan ke puncak. Waktu itu ilmu kami sebagai orang lokal, yaitu ngompas. Akhirnya kami pun sampai di Pasar Dieng dan bermaksud bermalam di sini dan puncak besok pagi saja. Memang tujuan awal saya ke sini sembari memberi pengetahuan ke anak saya dan juga mau tasya. Dan siapa tahu, saya ketemu kakek Uyut waktu itu, pikirku. Malam pun tiba. Waktu saya habiskan dengan obrolan-obrolan kecil, hingga akhirnya kita putuskan untuk istirahat lebih awal, agar besok tubuh bisa fit waktu ke puncak. Saya terbangun karena suara berisik seperti di tengah keramaian. Waktu itu pun saya bersyukur karena menemui fenomena ini. Karena saya terakhir ke sini, saya tidak mendengar apapun. Setelah melihat teman dan anakku masih tertidur pulas, saya pastikan cuma saya yang dengar. Dan akhirnya, saya putuskan untuk jalan-jalan sedikit, mengelilingi area tersebut. Yes, akhirnya ada yang memanggil namaku. Setelah ku telusuri sumber suara, ternyata dia memang kakek Uyut. Kami pun bercengkrama kecil, karena sudah lama tidak berjumpa. Dia adalah sosok kakek tua, dan mengaku sebagai salah satu penjaga di kawasan Pasar Dieng ini. Pertemuan kami terjadi sudah dulu sekali. Waktu itu saya kira dia adalah warga kampung bawah yang bertapa di sini. Ternyata dia adalah makhluk halus yang bersahabat. Dulu tiap saya naik gunung ini, saya selalu berjumpa. Selang beberapa tahun kemudian, saya tidak pernah menjumpai dia lagi. Hingga sekarang, akhirnya bisa berjumpa lagi. Obrolan kami pun berhenti sejenak ketika saya tahu anakku terbangun dan memanggil namaku. Waktu itu saya gugup karena saya berpikir nanti kalau anak saya mendengar semua ini, dia depresi. Alhamdulillah, anakku pun tertidur kembali setelah aku suruh untuk istirahat. Dan saya melanjutkan obrolan kecil saya dengan kakek. Sambil mendengarkan riuh keramaian, setelah kita sedang di pasar, aku dan kakek pun sepakat untuk berpisah. Kakek pergi sambil berkata, "Gunung ini sudah tidak seperti dahulu lagi. Kini gunung mulai ramai dengan pendaki-pendaki yang rata-rata anak muda. Semoga mereka bisa menjaganya." Kurang lebih kutipan kata itu yang saya ingat darinya. Saya pun kembali tidur dengan perasaan bahagia bisa berjumpa dengannya setelah sekian lama tidak bertemu. Pagi pun datang menyinari. Kami bersiap untuk pergi ke puncak untuk menikmati indahnya lautan awan. Di sela-sela duduk santai, saya coba memberi pengetahuan tentang Pasar Dieng kepada anakku agar tetap bisa menjaga kelestariannya. Setelah puas menikmati pemandangan, kami putuskan untuk segera kembali melanjutkan perjalanan turun. Waktu itu saya memang sengaja lewat Alas Lalijiwo, hutan lupa diri, karena si Agus penasaran dengan kawasan tersebut, yang mitosnya hutan tersebut bisa membuat orang tersesat jika pikiran mereka kotor, sombong, dan lain-lain. Sesampainya di Alas Lalijiwo, kami istirahat sejenak, sembari merasakan aura mistis di sini yang memang sangat kental. Di sela-sela kita istirahat, Agus terlihat kebingungan dan berkata, "Hutannya biasa aja,
Maksudnya bisa membuat lupa diri itu gimana ya? Lewang jelas sekali jalannya. Lebih bikin bingung waktu kita jalan berangkat tadi lah, kata Agos. Itu memang jadi bentos di sini, Gos. Jangan cerewet. Ibuku sengaja menghindari debat. Agos pun tetap tidak terima dengan pendapat saya. Akhirnya saya berkata, "Sudah, ayo turun. Nanti kalau istirahatnya terlalu lama, jadi lemas dan tidak bersemangat lagi," kataku sambil mengajak anakku untuk berdiri. Akhirnya, yang saya khawatirkan pun terjadi. Kita tersesat dan berputar-putar di kawasan Alas Salijiwo hingga hampir 2 jam. Kita seolah memasuki labirin, muter-muter tidak jelas di tempat yang sama. Bahkan saya sempat tinggalkan Tada di salah satu pohon. Setelah berjalan beberapa menit, saya tetap kembali ke pohon tersebut. Setelah kebingungan, kami putuskan untuk berdoa dan takziah, berharap kita bisa keluar di tempat ini. Selang beberapa waktu, terlihat kakek Uyut datang dan tersenyum, sambil memberi isyarat untuk jalan mengikuti dia. Saya pun bilang ke Agos dan anak saya, "Sudah, ayo jalan lagi. Insya Allah, sekarang kita bisa pulang." Akhir cerita, kami bisa keluar dari kawasan Alas Salijiwo. Dan betapa kagetnya, ternyata kita keluar dari arah Lawang Wonosari. Rute ini melenceng jauh dari rute awal pendakian saya. Saya pun tetap bersyukur karena lolos dari Alas Salijiwo dan tersadar jumlah kami yang ganjil, yang sangat berisiko jika mendaki gunung ini. Saya merasa bersalah dan hanya memikirkan anak saya jika tadi sampai kenapa-napa. Soal jumlah ganjil, meski tidak masuk akal, memang sudah menjadi pantangan dan mitos penduduk lokal. Jadi sebaiknya wajib dipatuhi. Kami pun melanjutkan perjalanan pulang dengan menggunakan jasa ojek untuk menuju rumah kami yang jaraknya 1 jam lebih jika menggunakan kendaraan. Kebayangkan betapa jauhnya nyasar. Yang terpenting di cerita ini, kami bisa sampai rumah dengan selamat. Semua kejadian ini nyata dan benar adanya. Jadi cerita ini sangat real tanpa saya kurangi atau tambahi. Mungkin ada beberapa yang tidak saya sampaikan karena permintaan narasumber. Sekian cerita ini, terima kasih. Jika kalian punya cerita mistis yang ingin kalian bagi atau ingin menjadi narasumber langsung, kalian bisa menghubungi kami melalui DM Instagram atau melalui email yang tertera di deskripsi. Dan jangan lupa juga subscribe channel kedua kami, Siluman Story, yang akan diisi dengan hal berbeda. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa Siluman.